Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pio. Kali ini kita akan menanggapi bangkai. Tepuk tangan buat Ustadz K. Masih mengenai Yesaya 53. Setelah beberapa video sebelumnya, kita menunjukkan bagaimana Bangkai dan Nandar menafsirkan Yesaya 53 untuk Muhammad. Dan klaim itu bertentangan dengan Dondi Tan dan Fallon. Seharusnya perdebatan itu terjadi antara mereka saja. Yang satu jadi wakil Yahudi dan yang lain jadi wakil Islam. Kemarin saya melihat satu lagi poster promosi debat antara Pendeta Budi Asali berhadapan dengan Ibu Etika. Masih membahas Yesaya 53. Menurut saya tidak perlu lagi membahas kembali topik yang sama. Yang pasti pada ujungnya pihak Islam hanya menjadi wakil Yahudi. Mendingan orang Yahudi asli saja yang datang berdebat, biar jelas. Tentu saja, argumen yang sama pada debat sebelumnya akan dibawa lagi ke perdebatan ini. Yang menjadi pembeda hanya penyelenggaranya saja. Jika sebelumnya, penyelenggara dari Yayasan Pembina Mu'alaf at-Tauhid. Sekarang penyelenggaranya dari Mu'alaf Center Hagia Sophia. Saya sekedar beri saran pada Pendeta Budi Asali, kalau bisa merubah topik debat, karena akan buang waktu. Semua argumen Muslim sudah disampaikan pada debat sebelumnya dan itu pun argumen yang punya Rabi Yahudi. Kali ini saya menyarankan debat antara Bangkai versus Bangkai. Kenapa kali ini saya katakan debat ini harus Bangkai, dengan topik yang sama yaitu Yesaya 53? Karena hal sebagai berikut. Yesaya 53. Ya. Yesaya pasal 53 itu Ya. Ustadz boleh buka 53 lalu kita baca itu. Siap. Ke bawah, tetapi dia tertikam, ini nih dari mulai sini. Tapi dia tertikam, ini kebanggaan orang Kristen. Ya. Tetapi dia tertikam oleh karena Pemberontakan kita. Sodom. Mantap. Dia diremukkan Oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ayat ini paling top banget. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ini ayat favorit ini. Iya, terus ke bawah ayat sebentar. kelima. ke bawah terus. Mau ke berapa? 10? Ya. Tetapi Tuhan meremukkan dia dengan kesakitan. Iya. Ke penebus salah. Iya kan? Nah, ini saya mau bilang. Tetapi Iya. Tuhan Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. ia akan melihat keturunannya. Ya. Nggak cocok buat Yesus. Tidak cocok buat Yesus. Iya, umurnya akan lanjut. Iya. Nggak cocok loh, 33 dia dianggap. Nah, dari sini ketemu. Lalu mulai ketemu 29-12. Ayat yang sangat indah. Sure. Iya. Dan ketika kitab itu diberikan kepada seseorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka dia akan mengatakan, aku tidak bisa membaca. Mari saya ajarin Bapak Pendeta dengan segala kerendahan hati dan permohonan maaf. Saya ajarin tentang Yesaya 53. Tolong dibesarkan, Ustaz. Yesaya 53, monotheism soteriologi, yang terdiri dari proto Yesaya, deutero Yesaya, dan trito Yesaya. Ini tidak berlaku untuk orang-orang yang tidak sunat dan najis. Dan maaf, tidak berlaku untuk Yesus karena Yesus menurut Yahudi adalah Mesias palsu. Orang ini selalu mengatakan atas izin Allah, berasal dari negeri gurun, ya, berasal dari negeri gurun. Agamanya H799, Shalom. Kita lihat tadi dalam buku Hebrew and Chaldea Lexicon, artinya adalah agama yang benar. Ditambahkan is Shalom, yang dipimpin oleh seorang yang namanya Muhammad, yang disebut orang soleh, yang memberikan syafaat, punya istri, dan punya anak. Dalam video tadi, Bangkai mengatakan bahwa Yesaya 53 bahkan dari Yesaya 29 berbicara tentang Muhammad.
Jadi menurut bangkai nubuatan Yesaya 53 untuk Muhammad. Tapi menariknya, kelincahan bangkai dalam berakrobat tidak berhenti di situ. Ternyata tafsiran bangkai terhadap Yesaya 53 tidak hanya untuk Muhammad. Berikut videonya. Begini, saya berpegang gini aja. Maaf, ada seorang yang ingin saya sebutkan namanya. Dia memenuhi semua kriteria itu. Pernah dengar nama Yusuf bin Najmuddin Al-Ayyubi? Oh. Dia tidak tampan. Dia asli menyusui di padang pasir. Dan dia tauhid. Dia melepaskan seluruh tanah Yudea Galilea itu dari penjajahan Romawi Bizantium. Ketika dia kalahkan Kings of Jerusalem yang masih muda tapi kena penyakit lepra itu. Yusuf bin Najmuddin Al-Ayyubi ya. Siapa itu? Salahuddin Al-Ayyubi. Allah memenuhkan semua kriteria kepada beliau. Kalau tidak diterima tidak apa-apa. Tapi silahkan baca Risalah Salahuddin Al-Ayyubi. Semua isi kriteria 53 ayat 1 sampai 12 ada di dalam beliau. Demikian Ustazi, barakallahu fikum. Masya Allah. Kita sudah saksikan bersama bagaimana bangkai mengambil kesimpulan berdasarkan pembacaan Yesaya 53 dan semua ciri-ciri orang yang dimaksud dalam Yesaya 53 ternyata untuk Salahuddin Al-Ayyubi, bukan untuk Muhammad. Seperti yang sudah-sudah. Tidak ada kata konsisten dalam kamus bangkai. Dia akan bicara semau dia saja. Hari ini bilang A, besok dia bilang B. Salahuddin Al-Ayyubi adalah seorang panglima perang. Gara-gara dia pernah menaklukkan Yerusalem, bangkai langsung ambil kesimpulan kalau Salahuddin Al-Ayyubi sudah menjadi pembebas bagi Yerusalem, padahal dia juga sedang menguasai Yerusalem, hanya gantian dengan penguasa sebelumnya. Padahal kalau kita baca Yesaya 53 dan ciri-ciri dari hamba yang menderita itu, sangat jauh panggang dari api jika dihubungkan dengan Salahuddin Al-Ayyubi atau apalagi jika dihubungkan dengan Muhammad. Tidak heran Don Ditan mengatakan hal berikut setelah bangkai membawakan ilmu cocokmologinya. Itu tadi yang terlihat bukan cocokologi itu. Cocokologi bukan? Loh. Yang Yusuf bin Najmuddin Al-Ayyubi itu. Enggak, saya kan ikutin ininya. Ya. Saya ikut kisah risalah ini. Dan 531 sampai 12 ada semua di sini. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak Ustaz Kenama. Jadi, sebelum bangkai berdebat dengan Dondi dan Fallon, soal untuk siapa Yesaya 53, mendingan bangkai berdebat dengan dirinya sendiri. Apakah Yesaya 53 itu untuk Muhammad atau untuk Salahuddin Al-Ayyubi? Setelah itu baru berdebat dengan Dondi dan Fallon. Oke teman-teman, demikian reaksi kita terhadap pernyataan bangkai yang mencela-mencela. Terima kasih untuk dokumennya. Tuhan Yesus memberkati. Karena kan gini, Bang Del. Kitab kita Quran yang berhak menafsirkan siapa? Ya orang-orang Islam dong. Ulama-ulama Islam dong. Kitab mereka juga yang berhak menafsirkan juga ulama atau pemuka agama mereka kan. Jadi kita tidak boleh menafsirkan kitab mereka, mereka juga tidak boleh menafsirkan kitab kita. Harus masing-masing menghormati. Apakah dari Islam ini ada apa ya, kayak semacam hasrat atau apa tafsir bahwa Yesaya 53 ini untuk Nabi Muhammad SAW gitu? Saya jawab di sini tidak. Dulu. Sebelumnya yang saya tonton itu benar ya, Pak memang berpandangan bahwa di Yesaya 53 itu Nabi Muhammad. Iya, Nabi Muhammad itu. Oh. Wow. Saya jawab di sini tidak. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil Kay. Sekolah tinggi teologi Jakarta, saya juga pernah sekolah master di Belanda. Saya lanjutkan sekolah doktor di HIV, tapi itu semua bohong. Ini valid, ini valid.
Beliau adalah Ustadz Ahmad Kainama. Dia adalah seorang pendeta. Sebelumnya, beliau adalah seorang pendeta yang berpendidikan tinggi, yang bersekolah di S1 di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya di Leiden University, Belanda. Kemudian tak sampai di situ, beliau terus meneruskan pendidikannya di S3 di Tanakh Biblical Studies, Haifa, Israel, dengan mengambil bidang minat Holy Scriptical Biblical. Dan itu valid. Dan itu valid, silahkan dicek. Ini valid. Dan saya bertanggung jawab untuk hal itu. Kali lagi nama saya, nama saya biasa berdakwah di gereja. Saya banyak mualafkan orang Kristen dalam gerejanya. Karena itu saya dipukuli sampai tulang-tulang patah. Tapi itu semua bohong. Ini valid, ini valid, ini valid. Saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. This close to be death, gitu. Deket mati itu udah saya udah rasa. Dan buat saya asik-asik aja. Tapi saya mengabarkan kemana-mana, dipukul, diapain, paling tidak Allah kasih tahu cintanya kepada saya ketika saya pegang tangan orang di dalam gerejanya dan saya syahadatkan dia di dalam gerejanya. Alhamdulillah, Allah masih percaya sama orang hitam ini. Allah masih sayang sama orang hitam ini, sehingga si hitam ini masih bisa berkeliling dan mengabarkan kasih sayang Allah, lalu menuntun mereka untuk mengucapkan 2 kalimat yang suci itu, 2 kalimat cinta kepada Allah, 2 kalimat syahadat di dalam rumah ibadah mereka. Ini valid, ini valid, ini valid. Saya bertanggung jawab untuk itu. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Hei bangke, sampai kapan begini? Bertobatlah sebelum ajal menjemput. Aku tidak pernah sekolah keluar, aku tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah tahu apa-apa. Jadi yang mana ini yang benar?